Pada pertemuan ini akan saya bahas tentang magnet pertemuan yang kedua ya, yaitu fisika kelas 9 SMP. Pada pertemuan pertama sudah saya bahas tentang kemagnetan, cara membuat magnet, medan magnet, kemagnetan bumi, sampai dengan gaya magnetik, gaya Lorentz. Nah, pada pertemuan magnet yang kedua ini kita lihat peristiwa yang disebut induksi elektromagnet. Bersama saya Marco Purnomo dengan metode belajar audiovisual interaktif tutor. Apa itu induksi elektromagnet? Adalah cara membuat listrik tapi dari magnet. Listrik yang dihasilkan namanya GGL induksi. Contohnya pada dinamo, contohnya pada trafo. Besarnya GGL induksi, atau GGL ya, baterai berapa volt gitu, ditentukan oleh banyaknya lilitan, kecepatan muternya magnet, dan kekuatan magnetnya, yang dikenal dengan nama biasanya hukum Faraday. Dan aplikasinya pada dua benda, yaitu pada generator dan transformator. Generator ada AC, alternating current, arus bolak-balik, dan DC, direct current, arus searah. Sedangkan trafo ada namanya step up, penaik tegangan, dan step down, penurun tegangan. Selain ada trafo ideal dan trafo non ideal. Inilah yang kita pelajari diagramnya pada pertemuan ini. Baik, kita mulai satu persatu. Tadi saya katakan induksi elektromagnet pertama kali ditemukan oleh Faraday yang melakukan percobaan dengan jalan menggerakkan kutub magnet ke dalam kumparan. Ini kumparan, gulungan kawat, diberi inti besi, dan di sini ada jarum galvanometer menunjukkan listrik ya. Pada saat magnet ini dimasukkan ke dalam, ternyata jarumnya menyimpang, berarti menunjukkan ada listrik, listriknya ke atas kan. Pun juga pada saat dikeluarkan arahnya berlawanan. Nah, inilah yang membuat kesimpulan Faraday mendapatkan hukum bahwa jarum galvanometer yang menyimpang karena ada listrik tadi itu disebut GGL induksi, gaya gerak listrik. Kenapa terjadi? Karena perubahan jumlah garis gaya magnet yang menembus kumparan. Masih ingat kalau ada magnet ini ada garis-garis kan ya. Nah, kalau masuk berarti otomatis panah-panahnya ini tambah banyak. Kalau keluar tambah sedikit. Jadi yang menyebabkan nggak harus tambah banyak, tambah sedikit pun terjadi. Jadi garis gaya magnet yang bertambah atau berkurang pada dekat kumparan menyebabkan listrik. Itulah yang disebut peristiwa GGL induksi. Ya, kalau dibuat rumus, ini rumusnya. Bahwa besar GGL induksi itu tergantung pada banyaknya lilitan N, laju perubahan flux, dan kecepatan dibagi waktu. Contohnya soal ini ya. Magnet digerakkan menimbulkan perubahan GGL. Berarti itu sebagai delta flux, namanya flux nih, satuannya Weber. Oke, dalam waktu berarti delta T. Lilitannya 250. Berapa GGL induksi? Tinggal masukin rumus. GGL induksi adalah min N lilitan perubahan flux atau perubahan garis gaya magnet, satuannya Weber, dibagi dengan waktu. Min artinya melawan yang menyebabkan. Bisa? Kalau besarnya berarti tinggal kita jawab nilainya adalah 10.000. Bisa ya? Penerapannya kedua adalah pada suatu alat yang namanya generator, di mana mengubah dari energi gerak menjadi listrik. Prinsipnya yang digerakkan ini kumparan di dekat magnet. Ini ada rangkaian di luar. Oke. Nah, kalau tidak ada apa-apa, kalau ada dua cincin luncur gitu, maka terjadi arus naik turun, namanya arus bolak-balik. Bagian yang bergerak namanya disebut rotor, ini ya kumparannya. Bagian yang diam namanya stator. Nah, sedangkan memutar itu menimbulkan jumlah garis gaya magnet berubah, ya, berarti menimbulkan GGL induksi. Contohnya di generator pabrik listrik ya, PLTN dan seterusnya.
Nah, di sini kalau ini terjadi dari cincin belah atau komutator, maka arus yang dihasilkan nggak pernah ke bawah, namanya arus searah DC. Jadi kalau DC tadi gimana? Cincin belah. Kalau AC sepasang cincin luncur. Rumusnya sama tadi, seperti hukum Faraday. Oke. Lalu yang terakhir yaitu satu alat lagi yang namanya transformator atau trafo. Inti besi lunak dililit dua macam kumparan yang dihubungkan dengan sumber namanya primer. Terjadi arus primer, tegangan primer. Nanti di sekunder ada listrik, ada arus sekunder, tegangan sekunder. Kalau menaikkan tegangan namanya disebut step up. Tegangannya naik ya, V itu tegangan, N itu lilitan, E itu arus. Dan karena tadi GGL sebanding lilitan, berarti VS banding VP, NS banding NP juga. Tetapi kalau dengan I dibalik ya, IP banding IS. Jadi ngapalinnya gitu aja. Kalau nggak ada I, jangan dibalik. Kalau ada I, dibalik. Bisa? Ini trafo yang pertama rumusnya. Ini contohnya, ada suatu trafo memiliki lilitan primer, berarti NP, sekunder NS. Kumparan primer dihubungkan dengan sumber VP. Sekunder dihubungkan dengan hambatan. Jangan lupa rumus listrik R ya, RS. Yang ditanya berapa arus yang mengalir pada sekunder, dan yang B arus pada sekunder jika arus primernya adalah 5 ampere. Tinggal masukin aja. Yang ditanya apa? IS, ada VP. Kita bisa menghitung VS ya. Lihat rumus ini. Berarti VS sama dengan apa? Tendang ke kanan. Berarti VS sama dengan NS per NP kali VP. Masukin angkanya. Jangan lupa dibagi 16, ya kan? Dan dapatlah sementara V itu menurut listrik dinamis, masih ingat semester lalu, I kali R. Berarti IS kali RS. RS-nya berapa? 12,5. 50 per 4. Coret 4-nya. Berarti IS-nya dapat 55 dibagi 50. 1,1 ampere. Itu jawaban A. Nah, kalau jawaban B sudah ada IP, berarti tinggal hitung aja menggunakan IS. Bagaimana kalau ditanya IS, ini pindah ke atas, lalu ini dibalik NP per NS ya, kali IP. Masukkan angkanya dapat 16 kali 5, 80. Satuannya ke dalam miliampere. Itulah jawabannya. Bisa? Kemudian rumus trafo, sesungguhnya rumus ini digunakan hanya untuk trafo ideal. Ideal itu artinya nggak bocor. Daya primer sama dengan daya sekunder. Jangan lupa rumus daya atau efisiensinya 100%. Tapi kalau tidak ideal, berarti trafonya udah rusak. Efisiensi adalah daya sekunder, PS, dibagi daya primer. Karena P itu V kali I, berarti VS, IS, VP, IP. VS, VP, NS, NP. Bisa ya, pakai rumus yang diketahui mana aja. Nah, di sini ada yang hilang. Berapa yang hilang? Adalah PP dikurang PS. PP itu daya primer, masukkan PS itu sekunder. Atau 1 dikurangi efisiensi kali PP. Jadi kalau 75%, berarti 25%-nya itu hilang. Oke, contoh soalnya. Diketahui adalah efisiensi 75%, 3/4, daya primer 20, yang ditanya adalah energi, W, kerja, work, pada 1 jam. Kita bisa menghitung PS, iya karena output sekunder. Ketemu ya, W itu tinggal P kali T. Berarti 15 kali 1, ya tetap 15. Satuannya apa? Kilowatt jam. Kilowatt hour. Itulah semua contoh soal latihan tentang induksi elektromagnet, yaitu kepada hukum Faraday dan pada alat generator dan transformator. Ya, bisa kalian ulang video ini biar lebih jelas, lebih gamblang. Dan kalau sudah kalian pahami, silahkan mengerjakan soal latihan 10 soal dalam waktu 30 menit. Ya, nanti akan saya bahas untuk menyelesaikan soal ini. Oke, sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya.